Selanjutnya, teman-teman dari angkatan 2019, Deta, Ivan, kemudian Dr. Hengki, kita undang kembali bersama dengan moderator kita, Bu Happy, untuk sesi tanya-jawab. Kepada adik-adik angkatan 2020, apabila ada yang mau bertanya atau yang merasa kayak terinspirasi tadi ya, misalnya tempatnya Ivan itu dilaksanakan pas puasa, atau tempatnya dari Deta itu ternyata gabungan gitu ya, monggo boleh ditanyakan. Ya, Bu Happy, silahkan untuk memoderatori di sesi ini. Monggo, Bu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali ya tadi presentasinya Dr. Hengki yang sudah melalang buana di dunia pengabdian masyarakat ya. Ya, terus kemudian juga disusul oleh teman-teman dari angkatan 2020 ya, ada Ivan dan kemudian perwakilannya itu ada Mbak Pramardeta. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan atau feedback nih dari teman-teman semuanya? Silahkan. Saya nggak pingin nunjuk loh sebenarnya, jadi mohon dong ada volunteer. Belum ada kayaknya. Iya nih, ada yang Mungkin- open. Pripun, Mungkin Dokter saya Hengki? komentari dulu ya. Boleh, Bu Happy? Oh, boleh sekali Dokter Hengki, silakan. Saya rasa kegiatan teman-teman yang sudah lakukan ya, ini teman-teman Mbak Pramardita dan juga Mas Ivan ini sangat baik ya. Saya bisa bilang sangat baik, kenapa? Gini, mengubah perilaku itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Jadi kan, dan itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, CFHCIP ini sebenarnya kesempatan teman-teman untuk bisa sampai ke situ gitu. KKN itu kadang-kadang karena dia cuma 50 hari, perilaku orang itu belum berubah. Tapi kalau 4 tahun, ini ada kemungkinan perilakunya bisa berubah loh. Nah, tadi seperti yang disampaikan Mbak Pramardita tadi ya, itu keluarganya bahkan ada yang berhasil turun berat badan. Wah, itu prestasi gitu. Terus mengubah kebiasaan lama yang agak sedentary gitu ya, terus menjadi kebiasaan hidup sehat, itu ternyata bisa loh dilakukan dengan program CFHCIPE. Oleh karena itu saya apresiasi ya teman-teman 2019 yang sudah melakukan pengabdiannya dengan sangat baik, dan saya yakin itu diawali dengan tadi yang saya sampaikan ya, keikhlasan mengabdi ya. Kalau sudah ikhlas nanti semuanya itu yang belakang-belakang itu otomatis sih sebenarnya gitu, Bu Happy. Iya, terima kasih Dokter Hengki untuk asupannya ya, luar biasa banget. Memang nama pengabdian masyarakat emang munculnya dari hati dulu ya. Ketika kita sudah ikhlas menjalani, itu pasti kita akan menikmati prosesnya kok gitu. Dan balik lagi sih, ini wise word gitu. Jadi apa yang kita lakukan, entah itu kebaikan, ngomongnya kebaikan semua, itu insya Allah akan kembali lagi kepada kita. Memang salah satu yang sudah dilakukan oleh Mbak Pramardeta, Mas Ivan ini adalah satu contohnya. Mungkin nggak akan kelihatan sekarang, mungkin ya Dokter Hengki dan teman-teman semua, tapi nanti pada saat teman-teman mengalami kesulitan itu akan kembali lagi pada teman-teman. Oke, karena nggak ada yang bertanya, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya buat Mas Ivan sama Mbak Deta. Sebenarnya suka dukanya pada saat pengabdian masyarakat kemarin itu seperti apa ya? Silahkan mungkin dari siapa dulu, Bang Bob? Mungkin izin dokter dari saya, mungkin untuk sukanya jelas bertemu dengan keluarga mitra ya dokter, yang macam-macam, yang puji Tuhan keluarga mitra kami juga baik-baik, kami dengan baik, kemudian aktif juga, dan untuk teman-teman kelompok juga puji Tuhan semuanya mau berkontribusi. Tapi untuk dukanya mungkin ya tadi ada permasalahan di saat-saat tertentu, mungkin ada teman-teman kelompok yang tiba-tiba tidak aktif atau hilang tapi tidak mengabari, baru nanti muncul lagi kapan gitu. Tapi kami mengatasi kemarin itu dengan berdiskusi dulu. Kalau memang tidak bisa, bilang aja nggak apa-apa, nanti kita bisa kasih semua ringan untuk yang nggak bisa. Kemudian untuk duka tentang keluarga mitranya, tadi mungkin masalah awalnya adalah keluarga mitra itu seperti belum oleh kadernya kalau akan dilakukan CFHCIPE. Jadi
untuk keluarga mitra tambahan kami yang pertama itu hampir semuanya tidak mau mengikuti kegiatan karena mungkin merasa dikontak oleh orang asing begitu ya dokter. Tapi setelah kami berdiskusi kembali dengan cek saja, akhirnya keluarga mitra dan keluarga mitra lain sudah mau berpartisipasi aktif. Mungkin kurang lebih begitu dokter dari kelompok 43. Oke, selanjutnya mungkin Mas Ivan. Ya, oke. Kalau dari saya mungkin saya lebih fokus ke kelompok dari kelompok kami kali ya, kelompok 30. Memang kami berempat itu cukup relasinya cukup baik gitu, dan memang kita udah tahu cara kerja kami dan kebetulan sama semua gitu. Jadi kita mengerjakan CFHC itu cukup nyaman gitu dan cukup nggak jadi tambah beban gitu karena teman-teman kelompok gitu, nggak ada yang ngilang-ngilangan juga, nggak ada yang nggak ngabarin satu sama lain. Jadi memang mengerjakan ini cukup bisa dinikmati bersama-sama seperti itu untuk dari sukanya. Dan sukanya lagi adalah kalau dari keluarga mitranya ya ternyata mereka antusias gitu di tengah keterbatasan mereka sangat antusias dengan apapun yang kami tawarkan gitu, dan itu cukup menghibur lah gitu ya. Kalau untuk dukanya mungkin itu ya, satu kondisi pandemi kemarin itu, jadi mau menghubungi keluarga mitra juga cukup sulit gitu karena mereka belum terbiasa dengan WhatsApp call atau Zoom seperti itu. Jadi ketika kami telepon pun juga itu sulit gitu karena nggak kedengeran lah atau feedback apa segala macam, itu jadi kesulitan tersendiri. Nah, kalau untuk duka yang lainnya adalah ya mungkin pengaturan waktu gitu, karena masing-masing dari kami sendiri di kelompok sendiri ya punya banyak kesibukan, terus apalagi mesti mencocokkan jadwal dari keluarga mitranya, itu jadi ya tantangan tersendiri lah. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Deta dan Mas Ivan untuk asupannya juga ya. Di pengalaman-pengalamannya cukup menarik. Memang kita tidak bisa mendesain kelompok kita tuh sesuai dengan keinginan kita ya pastinya. Pasti ada beberapa hal yang mungkin di luar keinginan kita. Ada yang tiba-tiba menghilang, kemudian ada yang tinggal 2. Seperti tahun lalu dari 5 mahasiswa itu tinggal 2 mahasiswa, dan alhamdulillah malah jadi termasuk 3 terbaik juga. Jadi itu suatu milestone yang luar biasa begitu ya. Nah, terus kemudian juga beberapa suka duka yang lain karena tahun lalu adalah pandemi, jadi lumayan tricky pada saat menghubungi keluarga begitu ya. Nah, tahun ini sudah luring nih, jadinya teman-teman yang angkatan 2021 pasti harusnya lebih semangat lagi. Dan memang kami dari tahun ketiga akan mengirimkan progres, jadi nanti di pertengahan bulan begitu ya, sesuai dengan setelah pengabdian masyarakat akan ada kuesioner begitu ya, terkait dengan progres dari teman-teman semuanya. Oke, terakhir Dr. Hengki closing statement dok. Pakai closing statement segala ya. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, kunci sukses pengabdian masyarakat ini versi saya, yaitu ada 5I tadi ya. Ikhlas mengabdi gitu. Tertib administrasi ini penting banget ya, cepat beradaptasi, kemudian cerdas berkolaborasi, dan mampu berinovasi. Itu saja Bu Happy. Semoga sukses teman-teman sekalian. Wah, tuh padat, jelas, singkat tapi luar biasa ya teman-teman. Oke, itu mungkin dari kami koordinator tahun ketiga. Semoga yang disampaikan oleh Dr. Hengki, Mbak Pramardeta, dan Mas Ivan ini bisa membuat teman-teman lebih termotivasi lagi ya untuk melakukan pengabdian masyarakat di tahun ini. Mohon maaf jika saya selaku moderator banyak kesalahan. Saya lemparkan kembali ke Mbak Sita. 1, 2, 3. Iya, 3, 4, 5, 6. Iya, terima kasih untuk Bu Happy dari Kota 3, untuk Ivan, untuk Deta, dan juga untuk Dr. Hengki yang sudah mau berbagi tentang bagaimana sih pengalaman dan bagaimana sih kita bisa melaksanakan abdi mas seperti itu. Matur nuwun sangat.